Terus? Presiden Xi Jinping. Iya, ceritanya gimana Presiden Xi Jinping itu? Iya, saya pada main tuh di pinggir jalan ini di Pasar Baru, di pinggir apa? Kali. Sama itu Bung Karno lewat dengan Presiden Dia siapa lewat tadi? dia naik mobil itu apa namanya jeepnya kagak ada kapnya. Pada begini aja. Terus Ponori gimana? Lah saya nandak begini. Ya jemput. Nggak ada hubungannya dengan itu. Yuyun Nggak ada juga hubungannya, nggak ada. Oke, dari semua yang sudah dialami baik oleh Monik maupun oleh Yuyun, jadi pelajaran penting apa nih yang bisa diambil? Mungkin secara singkat aja. Ya, hati-hati, harus dilihat apa ya latar belakangnya juga, benar-benar pasangan itu waktu bibit bebet bobot itu keluarganya benar. Keluarganya Itu pelajaran yang paling penting ya, supaya banget. mungkin pemirsa Angin Malam mudah-mudahan tidak mengalami apa yang dialami Monik dan Yuyun. Jangan. Terima kasih banyak ya udah ngobrol di sini. Mudah-mudahan perjalanan kedepannya lebih lancar dan lebih baik lagi daripada hari ini. Amin. Oke. Pemirsa, memang kadang-kadang untuk membuat sebuah keputusan dalam situasi yang serba sulit itu membuat kita merasa terjepit. Tapi dari apa yang dialami baik oleh Monik maupun Yuyun, paling tidak perjalanan mereka ini menjadi satu pelajaran bahwa untuk membuat sebuah keputusan, apalagi kalau menikah, harus melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang dan proses saling mengenali dengan pasangan agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan dengan lebih baik lagi. Apapun yang Anda pernah dengar, apakah tentang Monik ataupun tentang Yuyun, tapi malam ini lewat Angin Malam mereka sudah mengakui kalau lembaga perkawinan untuk mereka berdua sebetulnya tetap sesuatu yang sakral. Sehingga perceraian itu dijadikanlah sebagai sebuah alternatif terakhir kalau masalah antara Anda dan pasangan sudah tidak bisa ditolerir lagi. Manusia itu hakikatnya hidupnya berpasangan loh, nggak ada yang mampu hidup sendiri. Betul nggak begitu? Tapi saya punya teman yang mampu loh tiap malam minggu goyang sendirian, siapa coba? Jadi akhirnya gara-gara orang-orang nggak masuk, nggak pada beli karcis. Gak pada beli karcis, saya kagak dibayar lawak. Padahal ngelawaknya berapa jam, Po? Lawaknya masih 2 jam lebih. Wah, lumayan gempor juga ya, Po ya? Mana rumahnya di Parung Panjang saya paranin, saya disediain preman saya. Iya. Begitu saya datang nagih, kagak dikasih. Katanya nanti datang lagi, saya datang, preman udah banyak banget. Bilang begini, udah kata kalau dia nagih terus kan gue tebang-tebangin lah. Emang gue ditebang puhunan, saya kata gitu. Oke, Ponori. Iya, tapi dengan mengalami pengalaman-pengalaman yang nggak enak begitu, Ponori nggak kapok ya jadi pemain lenong? Tapi enggak sih, kapok mah. Cuman sekarang kalau umpamanya dia ngoling saya lagi, sekarang saya minta emang ngoling. Emang apa namanya, Po ya? Ngoling. Apaan? Iya, Bukan ngoling bener, ngoling. Ya, kalau dia ini sama saya lagi ngoling kan? Yang ngoling sama saya lagi, saya bilang sekarang saya minta separuh harga dulu bayarannya, saya bilang gitu. Sen di muka. Iya, saya takut nanti kayak dulu lagi. Oke, supaya nggak ditebang lagi kayak puhunan ya, Po ya? Iya, dulu dua kali neng yang kata, yang satu sekali lagi tuh ya, main di jonggol. Nggak dibayar juga. Gara-garanya kenapa kalau yang itu? Gara-garanya begitu kagak ada yang masuk beli karcis. Oh, salah lagi panggungnya ya. Salah panggungnya, ya terus katanya, di atas saya mau ambil TV-nya. Begitu saya paranin lagi aja. Orangnya udah pada pergi, kontrakannya udah tinggal kontrakan doang, orangnya kosong. Niatnya mau ambil TV-nya niatnya. Oke, jadi Ponori kayak preman juga dong ya? Tapi kalau kita kagak dibayar kan capek, tenaga kita memang bisa dipungutin kan kagak. Oke, Pak. Oke, tadi kita sempat ngobrol sama Monika Umardi, sama Yuyun Sukawati ini soal perkawinan nih, Po. Oh perkawinan? Ya, nah sekarang Ponori setelah jadi artis, gitu perkawinannya terganggu nggak? Cerita sedikit dong soal perkawinannya Ponori gimana? Perkawinan? Iya. Wah kasus saya mah panjang neng. Oke, nggak apa-apa deh. Dipersingkat lah gimana kasusnya. Pertama saya kawin, Heeh. yang punya anak sekarang nih banyak. Heeh. Terus anak saya 6 kalau ada, yang ada 3. Lah udah terus nih Iya terus. Iya terus. dia kegoda sama orang Kerawang laki saya. Oh, suami yang pertama itu. Iya. Terus? Terus menggoda sama orang Kerawang. Saya nggak dicerain, saya cerai sendiri, saya ke KUA. Datang sendiri ke KUA. Laporan saya mau KUA. Bilangnya gimana? Alhamdulillah laki saya kata sudah 3 bulan. Nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Anak sama saya semuanya.
Akhirnya 3 kali saya sidang Sidangnya sendirian? sendirian. Udah ketiga tuh, tiga kali datang dia. Jadi putus sidang, cerai saya bercerai, bayar sendiri saya. Terus yang kedua? Yang kedua, orang saya masih genit, jadi saya kawin lagi. Terus? Saya kawin lagi sama orang Tangerang. Orang Tangerang mata keranjang orangnya. Lah gimana? Kok dapetnya mata keranjang lagi? Iya, nggak boleh ngeliat cewek, Neng. Terus? Tak udah begitu aja, saya mau pulang katanya ke Tangerang. Iya dah pulang, saya ongkosin. Saya mau pulang ke Tangerang, Yang saya ongkosin ongkosin. siapa yang ongkosin? Saya yang Ongkos ongkosin. suaminya. Terus? Kalau gitu ada simpenannya di Tangerang. Gagal 2 kali. Gagal 2 kali, apa sekarang saya dicerai kagak, diapain kagak. Loh, jadi sampai sekarang belum dicerain belum apa? Belum dicerai, namanya ini janda gelantung. Jadi Pak Nori kira-kira mau datang lagi nggak ke KUA untuk menceraikan diri sendiri lagi? Lah saya udah datang ke KUA 2 kali, kagak datang dianya. Jadi nggak bisa cerai? Udah, sampai sekarang surat kawin masih ada di rumah, santepin aja. Tapi Pak Nori mengambil hikmah apa dari semua itu? Ya mudah-mudahan aja siapa yang salah siapa yang benar. Ya minta yang kuasa yang balas. Ya amin, amin. Yang penting perjalanan karir Pak Nori sukses, rezeki lancar, amin ya Pak ya. Hukum dia. Betul. Kalau nggak salah dengar juga katanya Pak Nori dulu pada masa Bung Karno tuh sempat main lenong di depan Bung Karno, betul? Iya Neng, waktu Presiden Ho Chi Minh datang. Jadi saya jemput. Itu Emang presiden Ho Chi Minh mana tuh? Taiwan apa Thailand sih? Apa? Terus? Presiden Ho Chi Minh. Iya, ceritanya gimana Presiden Ho Chi Minh itu? Iya, saya pada main tuh di pinggir jalan ini di Pasar Baru, di pinggir apa? Kali. Sama itu Bung Karno lewat dengan presiden Dia siapa lewat, tadi? dia naik mobil itu apa namanya, jeepnya kagak ada kapnya. Pada begini aja. Terus Pak Nori gimana? Lah saya nandak begini. Ya jemput itu presiden. Iya. Sempet nggak Bung Karno misalnya menoleh pada Pak Nori, misalnya melambaikan tangannya gitu? Ini. Dadah. Ya, Terus Pak Nori gimana menyambut reaksinya Bung Karno itu? saya Pak. Kismanya pakai gini ya, peace, artinya peace, damai gitu ya. Oke Pak Nori, dengan perjalanan karirnya sudah 56 tahun ini, sebetulnya Pak Nori punya harapan apa sih di masa yang akan datang? Harapan saya sehat, anak cucu saya sehat, nah saya bisa usaha. Jadi produser juga jangan bosan ngoling saya gitu. Oke. Punya titip pesan mungkin untuk misalnya bibit-bibit muda yang pengen terjun ke dunia hiburan atau pengen jadi pelawak supaya bisa awet seperti Pak Nori itu apa resepnya? Resep saya apa? Cuma nggak ikan ayam saya nggak doyan. Daging saya nggak doyan. Makanan saya timbang sayur asam, ikan asin, sambal, lalap segitu doang. Oke, jadi yang penting banyak makan kali gitu ya? Ya, emas saya juga Neng udah 122 masih ada. Masih hidup, waduh alhamdulillah sekali. Rupanya Pak Nori memang keturunan keluarga panjang umur. Amin, Iya, amin amin, ya. Iya. amin. Pak Nori ini kan sekarang kita lagi merayakan hari kemerdekaannya Indonesia. Kayaknya pemirsa di rumah pengen banget lo denger suara Pak Nori sedikit aja. Pemain lenong kan biasanya pinter nyanyi juga. Nyanyi sedikit buat kita boleh? Nyanyi. Gini aja, lagu yang paling top sekarang Mbak Widya yang lagi sering dinyanyiin apa? Goyang dompret ya. Bisa nggak nyanyi goyang dompret? Goyang dompret. Bisa. Goyang dompret yang gini kan? Gimana coba? Pakai joget saya. Boleh tepuk tangan dulu dong yang mau joget. Pakai dehem. Dehem. Pada hadirin yang budiman. Baiklah, kami bawakan sebuah lagu goyang dompret yang dibawakan oleh saya sendiri, Rosalinda. Ya, 1, 2, 3. Nyanyi. Nyanyi. Goyang dompret. Paling ganteng. Oke, Pak Nori. Terima kasih banyak Pak Nori. Ini suasana seperti ini benar-benar meningkatkan semangat kemerdekaan. Mudah-mudahan Pak Nori panjang umur. Amin. Ke depan masih tetap bisa merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ya Pak ya. Amin. Merdeka. Merdeka. Oke. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Kita Purnama Sari akan... Oke.
setelah kita merasakan suasana yang begitu cerahnya atas kehadiran Po Nori, kita tunggu lagi kehadiran Ita Purnamasari setelah yang satu ini. Terima kasih banyak ya Po ya.